Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah, yang bulan yang selalu kita rindukan karena bulan Ramadan ini sudah merupakan bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan ampunan dari Allah, dan ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Seperti disampaikan atau ada pada surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebetulnya tentu tujuannya untuk mencapai peningkatan ketakwaan. Namun ada hal lain dari saum itu, bahwa kaitannya dengan masalah kesehatan. Saya yang kebetulan dari bidang medis ingin menyampaikan hal ini karena sejumlah penelitian saat ini sudah menunjukkan begitu banyak manfaat dari saum ini terhadap kesehatan. Secara singkat mungkin bisa saya sampaikan saja beberapa hal manfaat kesehatan dari saum ini. Pertama, terhadap fisik. Pada waktu saum terjadi perubahan metabolisme tubuh, di mana bahan-bahan yang menjadi cadangan itu akan dimetabolismekan menjadi energi. Jadi memang karena itulah manfaat kesehatan itu cukup banyak. Pertama tentu akan menjadi detoksifikasi kalau dari masalah kedokteran, yaitu akan menghilangkan zat-zat berbahaya, sehingga kita mengetahui bahwa banyak zat-zat berbahaya misalnya dari makanan, dari obat-obatan, dan puasa itu bisa menghindarkan zat-zat berbahaya tersebut. Kemudian juga manfaatnya itu terhadap tubuh ya, yang kelebihan berat badan, karena nanti ada metabolisme dari lemak, sehingga nanti akan menurunkan lemak tubuh. Jadi manfaatnya selain untuk menurunkan berat badan, juga lemak tubuh yang jahat ya, low density lemak itu akan menurun. Kemudian hal lain, meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh akan meningkat dengan saum itu, sehingga kita memiliki kekebalan terhadap penyakit. Kita bisa menghadapi penyakit karena adanya hormon-hormon atau adanya sel-sel tubuh yang akan menghadapi penyakit. Manfaat lain dari puasa terhadap fisik itu yaitu meningkatkan tadi imunitas sel-sel, dan ternyata bahwa tubuh kita ini nanti akan menghilangkan sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tua, dan diganti dengan sel-sel yang baru. Dan yang lainnya juga bisa menyebabkan terhadap organ-organ tubuh, itu menyebabkan misalnya fungsi ginjal akan menjadi baik karena pengendapan-pengendapan di dalam ginjal itu akan dibuang pada saat kita saum. Pencernaan, kemudian jantung, karena dengan menurunnya lemak maka penyakit-penyakit yang kaitan dengan terjadinya penyakit jantung juga akan bisa diatasi atau menurun. Dan tentu saja itu secara garis besar ini penelitiannya cukup banyak. Lain-lain terhadap tubuh juga itu misalnya bisa memproduksi hormon-hormon tubuh ya, sehingga tubuh itu fungsinya menjadi lebih baik. Nah itu dan yang efek atau manfaat terhadap psikologis atau psikis, tentu saja karena kita tentu dengan saum itu kita akan menjadi ikhlas, sabar, dan tentu ini akan menurunkan stres, akan menurunkan depresi, dan akan meningkatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam efek dari psikologisnya. Sungguh banyak sebetulnya ya, sehingga kita dan
menjadi mendapatkan suatu kegembiraan dengan puasa itu. Jadi saum itu karena kita merasa bahwa ini adalah perintah dari Allah dan kita laksanakan dengan ikhlas, tentu ini kita melaksanakannya dengan gembira. Tapi tubuh sendiri dari sisi kesehatan itu selama saum akan memproduksi hormon-hormon yang membuat kita merasa tenang, merasa gembira. Misalnya endorfin atau hormon-hormon lain. Kemudian terhadap stres akan menurun karena produksi dari steroid yang biasa menghadapi stres itu akan menurun selama kita melaksanakan puasa itu. Jadi sungguh banyak. Penelitian-penelitian baru menunjukkan juga bahwa saum itu berkaitan dengan bisa memperpanjang umur, ya. Jadi mengapa demikian? Karena memang dengan terhindarnya sel-sel lama dan terbentuknya sel-sel baru, maka akan terjadilah kita bisa memperpanjang umur, terutama nanti pada orang tua itu juga akan terhindar, misalnya akan mengurangi dari Alzheimer dan Parkinson. Jadi sungguh banyak manfaat kesehatan dari puasa itu, dan tentu saja bahwa kita akan mendapatkan ketenangan jiwa yang suci, dan terakhir tentu saja bahwa kita akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang penting, ya, tapi sungguh banyak sebetulnya, ya, dari penelitian-penelitian, ya, bahkan sekarang disampaikan atau orang meneliti masalah saum yang disebut intermittent fasting, yang sebetulnya kalau kita dari sisi kewajiban kita berpuasa menurut agama Islam itu hampir sama, ya. Jadi kalau kita sahur pada jam 2, jam 3, nanti buka pada jam 6, itu kan sudah saum atau tidak makan minum itu sekitar 15 jam. Pada fasting intermittent itu biasanya dilakukan puasanya itu selama 16 jam. Jadi kita orang Islam tentu saja dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sudah banyak sekali manfaatnya, dan tentu saja hal ini bisa atau harus kita lakukan karena betul-betul ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk sementara bisa kami sampaikan sekian dulu. Pada kesempatan lain kita bisa bahas lebih lanjut, lebih banyak lagi dari manfaat puasa. Yang kaitannya dengan umur panjang, memang pada penelitian binatang-binatang yang diberi makan dikurangi restriksi dari kalori, itu memang umurnya jauh lebih panjang. Nah, diharapkan atau diduga juga bahwa pada manusia juga bahwa bisa memperpanjang usia, karena bahwa dengan masukan sedikit, ya, dengan dikurangi masukan, maka kita sel-sel tubuh kita akan lebih sehat. Jadi sebetulnya bisa saja kita sampaikan bahwa puasa itu sebagai perisai preventif terhadap penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Semoga bisa kita lanjutkan, karena puasa itu kan banyak, ya. Ada puasa wajib yang Ramadan, kemudian qada, kafarat, ya, dan nazar, itu yang wajib. Kemudian kita juga bisa melakukan puasa-puasa sunnah yang cukup banyak, ya, cukup banyak sekali puasa-puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, dan lagi yang banyak lagi yang lainnya, Ayamul Bid dan lain-lain. Dan sebaiknya memang kalau kita bisa melakukan selain dari saum-saum wajib, juga bisa melaksanakan saum yang sunnahnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.